Dia nyerah. Sering tulis dan abu-abu. Yang ditanyakan oleh jaksa adalah maksud dan tujuan saksi bertanya, ini orang yang kayak apa sih? Apa sih? Ya, jadi pada saat itu dokter ingin mengetahui lebih lanjut karakter seorang RG ini seperti apa, karena dokter hanya mendengarkan kan dari teman sejawat. Jadi karakter seorang RG ini memang dia terkenal dengan orang yang cukup licik seperti itu. Jadi dokter ingin tahu sisi yang lain dari orang yang mengenal dia. Mungkin dokter mengira seorang kita kan mengenal sosok Reza Budis seperti itu. Dan beliau itu pada saat live RG pernah bilang sambil menunjukkan cincin dan menyanyi Umi, Umi, Umi seperti itu setelah dokter mereview produknya dia. Izin yang mulia, karena saksi di sini adalah didatangkan sebagai Dokter Samira, kami meminta agar saksi menyebutkan namanya menjadi Dokter Samira ya mulia. Oke, ya baik, akan sudah selesai untuk. Ya, jadi makanya karena itu dokter juga ingin tahu seperti apa, apakah kok bisa ya seorang dokter melakukan tindakan ledek seperti itu, seperti itu.
kemudian dilanjutkan terhadap hal tersebut. Apakah betul bahwa yang dikatakan oleh saksi Reza Gadis itu adalah pada Dokter Samira? Tahu dari mana kalau itu ditujukan kepada Dokter Samira? Saya menanyakan karena itu apakah itu tujuannya ke saya? Kepada siapa saudara bertanya? Kepada saya menanyakan kepada beberapa teman dan termasuk salah satunya kepada saudara kita ini. Sebagai pendapat aja masukan kepada saya. Betul. Dan saya juga menanyakan itu kepada Pak Arif juga. Kemudian didapati kesimpulan bahwa memang arahnya ke depan. Baik. Kami akan lanjutkan mengenai chattingan antara Dokter Samira dengan Dokter Oki Pratama pada tanggal 11 bulan nantinya bulan 11 tahun 2024 pukul 3.42, di mana Dokter Oki mengatakan, Pak, aku lupa kirim yang suntik-suntikan Zafirsyah itu, aku kirim sekarang. Yang ditanyakan adalah suntik-suntikan apa yang dikirimkan oleh Dokter Oki kepada Dokter Samira. Oke, jadi sebelumnya saya melihat ada yang namanya Glowing Skin Booster, suatu produk Right Skin yang di-relabeling, jadi diganti dengan menggunakan stiker dari milik Glowing Skin Booster. Nah, itu adalah produk yang sama seperti produk DNA salmon di rumah atau DNA salmon di rumah saja milik dari DRL Athena Blue. Nah, di situ itu ada dua produk yang sama yang berasal dari Right Skin yang sebenarnya sudah memang dicabut izin edarnya karena ada jarum di situ. Nah, yang saya melihat pada saat pertama kali itu saya melihat penjualan di e-commerce Lazada. Saya melihat sendiri. Pada tahun berapa saksi melihat pertama kali? Tahun 2024. Akhir tahun. Bulan apa masih ingat saksi? Mungkin sekitar bulan Oktober November. Oktober atau November. Baik. Betul. Kemudian belajar betul. Terus pada saat itu saya dengar bahwa Dokter Oki juga memiliki barang tersebut. Jadi ya sudah, saya bilang ya. Kapan dan di mana dokter mengetahui bahwa Dokter Oki memiliki produk tersebut? Saya lupa, tapi melalui chat itu hanya chat saja. Chat saja. Dan kan kata dokter waktu ketika melakukan review produk, dokter membeli sendiri produknya. Betul. Produk apakah produk yang dibeli dokter dengan produk yang dikirimkan oleh Dokter Oki adalah produk yang sama? Berbeda. Produk yang berbeda. Kemudian akhirnya produk apa saja yang dikirimkan Dokter Oki kepada dokter? Produk Glowing Skin Booster yang berbentuknya Right Skin yang sama seperti DNA salmon yang dicat. Kemudian di sini dikatakan bahwa pada chat dari Dokter Samira mengatakan itu adik beli tahun 2022 kan, kakak nanti bisa cerita seolah-olah kakak yang beli. Maksud dari chat ini apa ya? Saya nggak tahu, saya lupa. Saya menganggap itu ya sebuah chat yang biasa, mungkin nggak sebuah chat yang biasa. Baik, nanti akan kami perlihatkan di depan majelis ya supaya saksi ingat. Kemudian dilanjutkan yang mulia. Sebentar kalau izin. Masih ada? Untuk saksi yang mulia. Kita terlebih dahulu. Baik, sedikit menambahkan ya saksi Samira ya. Saksi tadi menerangkan bahwa sudah diperkenalkan dengan saksi Reza Gadis itu dari DM ya. Bukan melalui Pak Ani. Saya juga nggak tahu tiba-tiba ada DM dari yang mengaku sebagai seorang Reza Gadis. Beberapa kali, tapi dokter pertama tidak pernah menulis. Lebih dulu. Reza Gadis. Saya lebih dulu diperkenalkan sama Pak Arif atau dari DM. Tidak, jadi Pak Arif itu memberi nomornya dokter, memberi nomor dokter ke Reza Gadis. Nomor saksi. Nomor saksi itu, nomor rekan. Ya, ada. Jadi betul. kalau dengan terdakwa
terdakwa Nikita Mirzani lebih dulu mana kenal? Lebih dulu mengenal Reza Gadis. Berapa lama selisihnya? September itu bikin Juli Agustus, mungkin mengenal Nikita Mirzani itu di bulan November. Bulan November. Kita bulan November, Oktober November. Awal mulanya dari Salah Sofian. Nah. dari Sela Sofia. Kalau saya di record percakapan handphone antara saksi dengan terdakwa Nikita Mirzani itu dari bulan Oktober tanggal 12. Terdakwa menghubungi saksi terlebih dahulu, assalamualaikum dokter. Gitu. Ya betul. Saya mungkin saya nggak begitu kenal, karena buat saya kan nama tidak. Ya, nah, saya hanya meluruskan saja tadi kan saksi menerangkan bahwa perkenalannya di bulan November. Di sini saya luruskan bahwa komunikasi pertama kalau di handphone itu di bulan 10 tanggal 12, di mana terdakwa menghubungi saksi terlebih dahulu. Terkait dengan perkara ini ya, terdakwa Nikita Mirzani yang kami dakwakan untuk karena menerima uang 4 miliar dari saksi Reza Gadis. Saksi tahu nggak dalam rangka apa Reza Gadis memberikan uang kepada terdakwa Nikita Mirzani? Tidak tahu. Sepengetahuan saksi ya, antara terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Reza Gadis itu apakah ada hubungan pekerjaan atau hubungan apa begitu? Yang saya tahu Nikita Mirzani adalah seorang artis dan beliau ini kerjaannya adalah salah satu mengendorse produk. Jadi kalau misalnya dihubungi oleh Aura brand skincare untuk di-endorse, ya itu adalah kerjaan. Jadi menurut saya ya kerjaan misalnya seperti itu. Ada hubungan pekerjaan sepengetahuan saksi ada hubungan pekerjaan. Hubungan pekerjaannya apa? Sebagai mengendorse produk seperti itu. Tahu dari mana saksi? Ya itu adalah standar influencer atau artis-artis yang lain. Ya, yes, saksi tahu dari mana? Itu kan pendapat saksi berarti. Itu pendapat saya. Itu pendapat saksi. Tapi kalau yang sepengetahuan saksi, saksi tidak tahu. Ya menurut saya pandangan saya sebagai endorse. Saksi ya. Baik. Di sini saya mau menanyakan apakah tadi kan ada dihubungi juga lewat WhatsApp ya dari saksi Reza Gadis yang notabene-nya nomor handphone saksi itu diberikan oleh Pak Arif ya, ada saksi Reza Gadis. Ada nggak pernah saksi ingat bahwa saksi Reza Gadis itu mengirimkan screenshotan percakapan, screenshotan bahwa saksi Reza Gadis itu diundang untuk ke event Five Star Aleza di tanggal 13 November 2024. Kemudian saksi menyarankan sekedar saran sih lebih baik meminimalkan resiko karena Nick Mirni mulutnya nggak bisa ditahan. Kemudian Reza Gadis menjawab, jadi jangan ya Pak, siap deh kalau gitu laksanakan. Kemudian saksi menjawab, daripada dibully habis sama Nikmir, cilaka sudah. Maksud saksi apa itu? Jadi begini, saya mengetahui bahwa ada itu Alexa itu kalau tidak salah berhubungan dengan acaranya dari FS. Sebut nama saja ya di sini di persidangan soalnya kita tidak pakai istilah. Oke, jadi maksud saya itu acara berhubungan dengan Fitri Sambutero. Nah, yang saya tahu Fitri Sambutero itu adalah seteru dari Nikita Mirzani. Nah, jadi saya berpikir kalau misalnya memang ingin hubungan itu menjadi tenang, jangan mencari masalah. Apalagi mendatangi orang-orang yang sedang bermasalah dengan Nikita Mirzani. Hanya seperti itu saja tujuan saya. Jadi supaya menjadi tenang saja. Karena memang ada permasalahan seperti yang saya ketahui bahwa Nikita Mirzani juga ada masalah dengan Sahrul Isa Jega yang di Malang seperti itu. Yang akhirnya menimbulkan permasalahan kepada Sela Sofia. Baik, untuk hal sesimpel itu saja Reza Gadis meminta saran dari saksi ya berkaitan dengan dakwaan Nikita Mirzani ya. Iya itu kan Ya, makanya saya menanya. Apakah saksi tahu yang maksudnya dibully itu apa?
daripada dibully habis sama Nikmir, celaka sudah. Minimalkan resiko. Iya, dibully mungkin yang mengatakan Sepengetahuan saksi, ya bukan pendapat. Karena kan kalau saksi memberikan advice itu berarti saksi mengetahui tentang apa yang dimaksud bully dan apa yang dimaksud dengan Nikmir ini mulutnya nggak bisa ditahan. Itu saksi sendiri loh yang memberikan statement seperti itu, jawaban seperti itu. Ya. betul, dibully itu mungkin dihinakan seperti itu. Dan Dia berangkat. dibully apa? Lewat apa? Sepengetahuan saksi sejauh ini? Iya, apa ya, misal seperti Nggak misal yang ini, yang saksi bilang ini, karena saksi sendiri loh yang menjawab perkataan dari Reza Gedis. betul, karena memang pada saat Nikita live itu kan memang sering menyebut kata-kata abu-abu seperti itu. Saksi melihat sendiri juga. Sering di Mengetahui ya, selain abu-abu apalagi terkait dengan Reza Gedis. bagian seperti itu. Begitu. Betul. Jadi akhirnya saksi memberikan pendapat seperti itu daripada dibully lagi, begitu ya. Betul, karena kan sebagai Aura Skincare nama baik itu penting. Oke, baik. Tadi kan saksi memberikan keterangan bahwa saksi mereview untuk produk-produk skincare. Ya. Kita maju ke percakapan saksi dengan Dr. Mufid. Ya. Kapan saksi kenal dengan At-Taubah Mufid? Mengenal atau Bang Mufid itu pada saat atau Bang Mufid mendatangi ke rumah dokter. Untuk bulannya lupa, mungkin di sekitar bulan November. Bulan November. Tepatnya Oktober November. Kira bulan November. Baik ya. Di situ saksi memang sebelumnya tidak ada permasalahan dengan saksi Reza ataupun saksi atau Bang Mufid terkait selain review produk skincare, selain sebelumnya tidak ada masalah. Tidak ada pernah ada masalah. Baik ya. Di sini saya menanyakan di sini ada percakapannya ya di tanggal 13 bulan 11, tanggal 3 bulan 11. Saksi menjawab kepada atau Mufid. Ada masalahrkah sama Nikmir? Terus kemudian atau Bang menjawab, nggak ada kak, kita nggak pernah punya masalah sama siapapun. Kita mah pengennya semua baik-baik aja, ya. Dengan dokter Okif pun hubungan kita baik-baik aja, alhamdulillah, ya. Kemudian saksi menjawab lagi, kalau dugaan kakak sih mungkin Nikmir kesel lihat hedornya kalian. Kenapa bisa saksi memberikan jawaban seperti itu kepada Al-Bang Mufid? Jadi pada saat dokter bertemu pertama kali dengan Bang Mufid, ya, beliau datang ke rumah saya tiba-tiba tanpa izin saya. Dia mengaku kedua kalinya, karena yang pertama itu mereka mengunjungi dokter pasang suami istri itu di sekitar bulan Oktober mungkin, tepatnya lupa, karena berdasarkan nama dari Bang Mufid dengan munculnya CV pertama dokter, mereka berdua langsung berusaha menemui dokter di rumah melalui Pak Ali. Gitu. Tetapi setelah satu harian nongkrong, dokternya tidak ada, dan saya temui dokter Sandra tidak saya temui. Dari tadi ya, baik. Nah, akhirnya muncullah CV kedua. Nah, CV kedua di situ membahas soal kalau itu bisa video TikTok. Video TikTok, baik ya. Itu video TikTok. Tentang video TikTok yang kedua itu tentang paket merah nol seperti itu. Nah, setelah itu tapi di situ dokter Kamira membagi menjadi dua part 1 dengan part 2. Yang sebenarnya memang konsepnya sudah jadi, hanya tinggal diupload saja. Gitu. Nah, begitu part pertama keluar, mereka panik. Ini cerita dari Bang Mufid mereka panik dan mereka langsung mengunjungi rumah dokter di setelah siang
pelecehan itu. Kaitannya dengan akhirnya saksi menjawab mikir kesel lihat hedonnya kalian. Ini sebenarnya ujungnya ke situ. Ya. Ya. Nah, selanjutnya akhirnya menemui dokter di rumah dokter. Akhirnya dokter nasihatin di situ. Kenapa sih kok kamu itu menjual produk yang dengan cara marketing seksi? Nah, disitulah mereka mengakui, kamu sadar enggak tahu Movie? Kalau produk kamu itu overclaim, overprice. Nah, akhirnya mereka mengakui atau Movie mengakui bahwa iya dok, iya kak, produk saya memang overclaim, memang overprice. Terus kenapa kamu menggunakan teknik marketing flexing? Itu jelas teknik marketing yang dilarang sama agama kita. Itu adalah efek pamer. Kenapa kamu menggunakan teknik marketing bukan menjual kualitas produknya, tapi kualitas gaya hidup kamu? Gitu. Kamu seorang dokter, tidak layak kamu memberikan cara-cara marketing yang efektif seperti itu ke generasi muda. Nah, akhirnya di situ iya kak, kita minta maaf. Nah, akhirnya di situ dokter Sandra berharap akan ada perbaikan dari seorang Abang Movie. Bukan perbaikan dari produknya, tapi dari marketing flexinya. Dan juga dari produknya. Terus kaitannya dengan hedonnya tadi? Iya, ya dokter. Mikir kesel lihat hedonnya kalian. Itu adalah asumsi pemikiran dari seorang dokter Sandra sendiri sih. Tapi sebelumnya itu kan kejadiannya waktu percakapan WhatsApp itu di tanggal 3 bulan 11, sedangkan saksi kan sudah berkenalan dengan Nikita Mirzani sejak bulan Oktober awal, ya kan? Ya. Dilihat dari record log yang sampai dengan kejadian disita handphonenya itu lebih dari 50 telepon-teleponan dan percakapan yang panjang. Apakah sampai detik itu tidak ada bercerita? Pikir kenapa bisa saksi berkesimpulan seperti itu? Berarti kan ada cerita dong, ada cerita di belakangnya kenapa bisa sampai seperti mengeluarkan statement bahwa ini gara-gara kalian hedon, ini dia kesel gitu. Jadi hubungan dokter dengan saudara Nikita Mirzani itu tidak sedekat seperti yang selama ini dipikirkan oleh orang, karena dokter Sandra itu baru mengenal Nikita Mirzani melalui sosial media. Jadi hubungan kita itu ya hanya urusan pekerjaan dan salah satunya adalah tentang Sheila Sofia. Jadi pada saat saya tahu Sheila Sofia ini memberangkatkan Sahrul, yang jelas dia adalah seorang transgender laki-laki, diberangkatkan, diberikan fasilitas hotel dengan orang wanita laki-laki, itu adalah jelas itu penistaan agama. Dan saya cukup kecewa dan saya tahu Nikita ini dekat dengan Sheila Sofia. Jadi itu salah satu komunikasi saya dengan kita berkaitan dengan Sheila Sofia. Baik, kemudian ada tanggal 13 bulan 11 saksi kembali mengirimkan pesan lewat aplikasi WhatsApp ya kepada Movie. Di situ saksi bilang, Dek, kakak dapat laporan ada konten flexing lagi ya, yang di mobil sambil dipayungin yang ada ajudan juga ya. Adek, ini kakak dapat tekanan lagi loh. Kenapa sih masih aja bikin konten yang gak guna gitu? Nah, itu maksudnya apa? Memang bisa. Terus kemudian ada saksi menjawab lagi, makanya kalau kakak dikabarin adik flexing lagi rasanya lutut lemas. Nah, itu maksudnya gimana tuh? Jadi ini intinya begini, Reza Gladys itu kan dokter. Jadi seharusnya dia itu berhenti melakukan itu. Kenapa sih sebagai seorang dokter dia masih punya rasa kasihan? Emang mau terus ibu-ibu itu terus sama masyarakat? Ini masyarakat sudah jengah disuguhin dengan sikap-sikap flexing seperti itu. Sementara Reza Gladys itu punya grup sendiri yang berbayar, di mana dia akan menampilkan keseharian hidupnya dia. Dan dia tetap terus menampilkan keseharian hidupnya dengan flexing. Seperti itu. Baik, tapi kalau terkait dengan versinya Reza Gladys, apakah ada permasalahan yang menyinggung saksi secara personal maupun terdakwa Nikita Mirzani secara personal dengan saksi Reza Gladys melakukan flexing? Salah satu saya adalah seorang dokter yang memiliki kewajiban juga moralitas untuk mencerdaskan atau memberitahu masyarakat. Gitu. Jadi kalau misalnya dengan flexing itu bisa membodohi masyarakat, ya saya harus bicara. Dan sebagai teman sejawat saya juga perlu nasihati. Gitu. Itu sebagai rasa ketidaknyamanan saya, dan itu Reza Gladys lakukan bertahun-tahun dan tidak ada yang berkenan. Seperti itu. Gitu ya. Kalau dengan
Saksi Oki Pratama, sejak kapan saksi mengenal Oki Pratama? Lebih dulu mana di antara semuanya itu saksi lebih mengenal yang mana? Antara Oki Pratama, terdakwa Zani, Zagedi. Oki. Kenalnya di DN. Di DM? Itu. Kemudian akhirnya itu kapan? Masih ingat? Lupa, mungkin Oktober ya. Lupa, jadi Oktober kemungkinan karena mulai munculnya dokter kan September awal, mulai viral itu di Oktober, mungkin di Oktober. Karena beliau membuat visi bahwa kehadiran dokter ini membawa pembaharuan terhadap skincare dan beliau siap produknya untuk direview oleh dokter. Seperti itu. Oke, baik. Di sini saya mereview lagi ya bahwa kalau berdasarkan percakapan saksi dengan Oki Pratama pertama kali di tanggal 21 bulan 9 tahun 2024 dari report hasil laboratorium digital forensik kepada pembunuhan saksi. Terkait tadi saksi menerangkan bahwa saksi ada melihat di Lazada Dari e-commerce Mas. apa yang dijual itu Glowing Skin Booster. Glowing Gelas dia. Iya. Gelas itu. Lavisia bulan November Tapi sudah lupa itu namanya. Mungkin sekitar November 2024 September, Oktober, November bisa. Yang jelas bukan September, Oktober, November. Oktober November 2024. Baik. Kalau di sini saya cek bahwa ada saksi Oki Pratama mengirimkan 4 gambar dari glowing booster cell. Kemudian saksi mengatakan, loh, bukannya itu dijual Agustus 2022 ya? Kemudian Oki Pratama menjawab, itu launchingnya 2000 Agustus 2023. Tapi saya beli 1 bulan setelah produk itu dijual tahun 2023. Saya beli 1 bulan setelah launching di bulan Agustus tahun 2023. Karena ada masalah dengan dokter, kemudian akhirnya produk itu tidak dijual lagi. Kemudian saksi juga ada pernah menjawab kepada terdakwa Nikita Mirzani dengan produk yang sama pernah dikirimkan kepada gambar glowing booster cell itu empat-empatnya dikirimkan juga kepada saksi. Kenapa tak review ini aja, Bu? Terus saksi bilang, saya nggak mau karena mending yang masih dijual aja. Itu saksi menjawab. Jadi gimana? Di situ saksi sudah mengatakan bahwa tidak dijual, sedangkan barusan saksi menerangkan bahwa itu masih dijual di Lazada. Ya kan dokter kan udah kesana tidak membeli secara langsung di Lazada. Kan tadi Sedangkan itu masih dijual di Lazada pada saat saksi disumpah ya keterangannya ya. Betul. Saya melihat itu dijual di Lazada, tapi saya tidak membeli itu. Saya tidak Saksi membeli di Lazada. menerangkan bahwa Oktober November 2024 itu masih dijual di Lazada. Terlepas itu saksi tadi menerangkan membeli atau tidak membeli, saksi menerangkan tadi bahwa saksi melihat di Lazada itu masih dijual di Lazada. Sedangkan saksi dihubungi oleh terdakwa Nikita Mirzani, saksi menjawab, saya maunya yang produk masih dijual aja, gitu. Di situ terdakwa Nikita Mirzani ada mengirimkan, nanti sebentar ya kami tunjukkan ya percakapannya ya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik. Tunjukkan aja langsung ya Mas. Silakan Mas. Yang terjadi adalah
Besok aja deh, itu ada dibeli tahun 2022 kan, ya, jadi kita nanti bisa cerita seolah kakak yang beli. Jadi riset ini sudah lama sebelumnya. 2023 kak, setahun lalu Mas dia sebulan launching itu produk. Dia launching kira-kira Juli 2023. Aku beli Agustus 2023. Lalu aku pasti tembok tentang daerah kamu kita menyalakan aturan. Nah, desa gadis apa kak? Jadi kita main cuma desa gadis. Dua lima macam. Baik dulu ya. Tujuannya apa ini? Ini kan tapi bilang kita juga ya. Tenang ya teman-teman semuanya, biar tidak terjadi pertikaian. Izin yang mulia kepada pengunjung sidang yang ribut di persidangan, kami meminta agar dikeluarkan yang mulia. Jadi kita ingatkan ya, kita sudah skors itu sudah 2 jam lebih gara-gara tadi ada keributan yang mengganggu persidangan ya. Sehingga kita ingatkan yang ada di dalam tolong tertib biar kita itu lancar persidangannya. Kalau tidak bisa ditertibkan silahkan keluar, begitu ya, silahkan diteruskan. Terima kasih yang mulia. Melanjutkan kepada saudara saksi ya. Tadi sudah banyak dipertanyakan kepada saudara saksi. Saya ingin bertanya pada saat saudara melakukan chatting atau melakukan komunikasi dengan terdakwa. Saya ingatkan dulu yang 0813 821 08210 nomor siapa? Nomor saudara. Dengan 085 217 3173 86 nomor siapa? Tidak tahu. Ini nomor terdakwa Nikita Mirzani ya. Di sini saudara berkomunikasi dengan terdakwa di tanggal 19 Desember 2024. Saudara mengirimkan real TikTok, kemudian saudara mengatakan silakan di repost ya saya apa yang saudara perintahkan di sini. Jadi untuk teman-teman saya supaya bisa menjadi informasi yang lebih cepat tersampaikan ke masyarakat, maka saya meminta konten-konten saya itu untuk dibantu di-repost oleh teman-teman saya. Untuk apa tujuannya? Ya semakin tersebar informasinya. Oke, nah di sini kan bilang saudara berperang Brata Yuda dimulai, sumpah bergetar. Nah ini tujuan saudara memang ingin memperkeruh atau ingin ada perang antara satu orang dengan orang lain atau seperti apa? Ini saudara menerangkan seperti ini. Ya, saya sebagai seorang dokter yang mengedukasi dan mendapatkan banyak serangan dari agensi buzzer. Jadi agensi buzzer ini adalah suatu agensi yang tugasnya untuk melakukan penyerangan baik secara personal maupun secara produk kepada seorang dokter Samira. Nah, dari agensi buzzer ini ada yang mengaku bahwa mendapatkan instruksi dari asistennya Reza Gladys untuk menyerang saya. Nah, dari situ saya merasa, kenapa sih ini kok kalian masih melakukan hal-hal yang seperti ini? Ya sudah, kalau memang ada perang ya udah sekalian aja seperti itu. Oh, jadi saudara memang memerintahkan ini agar ada perang gitu ya, ada kericuhan di situ. Bukan kericuhan seperti yang dipikirkan. Oke, nah itu sini
saya sudah dijawab, nanti disimpulkan Ya, saja. terima kasih yang mulia. Kemudian ada juga komunikasi saudara dengan terdakwa. Di sini terdakwa mengatakan ini bukan punya si Bege, Ibu. Saudara menerangkan, jawab, sudah lihat di akhir belum? Itu punya David Syah, tonton sampai akhir. Oh iya, biar naik semua. Yakin malam ini mereka tak bisa tidur. Maksudnya apa saudara menerangkan? Apa mengecek seperti ini? Berkomunikasi? Sebagai chat komunikasi biasa saja. Tidak ada tujuan apa-apa. Tidak ada seperti itu. Baik. Kemudian saya ingatkan kembali di tanggal 20 Desember saudara kembali berkomunikasi dengan terdakwa. Di sini saudara menerangkan kan sudah spill juga serangan juga buat Reza Gladys. Kemudian terdakwa menjawab ini mau di post aja nggak apa-apa. Pernah kan jelas aku belain dia tapi nanti ibu yang jelek. Untuk review body lotionnya naik titiknya barengan. Mana titiknya ibu? Pembuktian jelek produk dia yang overpam, dia skincare. Kemudian senggol dikit besok Reza. Nah ini tujuannya apa? Maksudnya apa? Itu hanya percakapan teman biasa saja. Teman biasa. Tidak ada tujuan maksud apa-apa. Nah, soalnya di sini saudara menerangkan senggol dikit besok Reza. Apa maksudnya? Emang sering senggol-senggolan seperti itu kan? Ya itu hanya percakapan yang mungkin biasa-biasa saja. Oke, berarti tidak ada tujuan apa-apa. Tidak ada biasa saja. Oke, nanti biar kami datang bisa menyimpulkan ya Ibu. Baik, kemudian saya tanyakan kembali kepada Ibu, kepada saudara saksi. Di percakapan saudara pernah berkomunikasi dengan Dokter Oki? Pernah sama? Pernah ya, sering ya. Nah, di sini saudara berkomunikasi dengan Dokter Oki pada tanggal 6 Oktober. Masih ingat percakapannya apa? Tidak ingat. Oke, saya coba untuk membacakan percakapan saudara. Sudah dia pos permintaan maaf dari Oki. Kemudian saudara menjawab, nah sip deh. Kemudian saudara menjawab, selesai urusan ini ya deh, kita pindah ke Reza. Nah, ini maksudnya apa? Jadi sebenarnya begini, Dokter Samira itu muncul karena melihat kejenahan adanya marketing di TikTok secara flexing. Nah, kita bisa lihat ya di kalau data itu omset seorang Reza Gladys, pokoknya owner tukang skincare flexing ini omsetnya ada yang per bulan mencapai 120 sampai 150 miliar dengan cara teknik marketing flexing. Nah, jadi dan itu pun dilakukan oleh saudara Richard, ya. Jadi di sini begitu banyak. Salah satu case yang pertama Dokter adalah case-nya dari seorang Richard. Dia menjual DNA salmon dan menjual yang jelas sama seperti Right Skin, dan dia juga menjual WT tomat suplemen WT. Ya, di situ jelas dia bicara dia menjual produk suplemen yang mengandung tomat putih. Ternyata pada faktanya suplemen tersebut tidak ada tomat putih. Dan omset yang dia dapatkan per bulan itu bisa di angka 100 miliar per bulan. Nah, jadi Dokter Samira melihat loh, kok dikuasai oleh mereka ini. Jadi ya sekarang saya akan mengecek satu persatu apakah betul, dan saya akan menyadarkan masyarakat bahwa sebenarnya produk yang mereka jual itu tidak seperti yang mereka klaim. Hanya itu aja. Oh baik, jadi intinya untuk menyadarkan masyarakat seperti itu ya saudara ya, inti garis besarnya yang saudara jelaskan seperti itu tadi ya. Nah, pernah nggak saudara sebagai dokter setelah mereview produk-produk skincare dari beberapa owner yang dilakukan oleh saksi tadi review, pernah nggak saudara melaporkan atau mendatangi lah BPOM terkait dengan Pak ini loh ada skincare seperti ini. Nah setiap selesai mereview saudara mendatangi lah BPOM. Pernah tidak seperti itu yang saudara lakukan? Jadi di bulan Desember akhir saya Tahun berapa pernah? 2024. Desember akhir 2024. Iya. Saya membeli satu produk dari Sela Sofia Skincare. Di situ adalah satu paket
Nah, Itu kan yang saudara laporkan produknya Sela. oh bukan, maksud tadi kan Anda menanyakan Ya. penolakan ke Badan POM itu Ya, kan ada kalau soalnya. untuk produknya Reza sendiri, saudara tadi kan mereview produk Reza tahun berapa? 2023 ya kalau nggak salah ya? 2024. Oke, mereview. Setelah saudara mereview produknya Reza, pernah tidak saudara melaporkan ke BPOM hasil yang saudara review dari produknya Reza ini? Pernah nggak? Untuk produknya Reza ya, yang saudara review tahun 2024. Lupa kayaknya, karena memang pada saat itu yang lebih difokuskan oleh Dr. Samira itu bukan untuk yang overklaim tapi yang mengandung berbahaya. Iya, kan tadi ada beberapa owner yang saudara produk dari beberapa owner yang saudara review, termasuk Reza. Betul. Iya kan? Ada Sela, ada Reza, tadi saudara Ada kenalkan. Richard. Nah, ada Richard. Untuk produknya Reza sendiri yang saudara review, pernah nggak melaporkan hal itu ke BPOM di tahun 2024 itu? Kenapa harus minta tolong Nikita Mirzani, minta tolong Oki untuk nge-repost? Tapi saya minta Oke, baik. tolong repost itu seperti misal saya meminta tolong tim dokter Ika untuk merepost saya mereview produk yang berbahaya. Saya tidak Oke. tolong kan repost dok gitu. Ya udah, oke, baik. Kalau memang tidak pernah minta, pernah tidak melaporkan hal itu ke BPOM? Yang untuk Reza Gladys yang sudah review tahun 2024. Saya lupa, kayak sepertinya belum. Lupa saya, karena terlalu banyak produk yang saya lakukan ke Badan POM. Oke, tapi untuk Rezanya tidak mengetahui ya, lupa. Saya lupa. Nah, di sini saya